Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Hadir semua kah? Hadir semua ya, alhamdulillah. Cuaca lagi enak banget, ini lagi hujan-hujan gitu ya. Enaknya ngapain kita? Tidur. Kalau hujan emang enaknya tidur. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Semester baru, masuk ke materi yang baru. Nah, sebelum kita masuk materi yang baru, kita berdoa dulu ya. Siapa? Tuh kelas. Hafiz silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Baiklah kalau gitu. So, semester lalu kita sudah bahas tentang keanekaragaman hayati, ya. Terus yang kedua itu virus. Nah, kita akan masuk materi baru hari ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu kira-kira materinya itu apa. Saya punya gambar di sini. Cluenya ada di sini sebenarnya. Pernah lihat ini enggak? Siapa yang pernah? Pip, apa itu Pip? Semangka. Yakin semangka? Masa sih? Tapi kok begini semangkanya? Hah? Kok kayak gini sih semangkanya? Perkawinan silang. Semangkanya lucu ya. Bentuknya kayak gitu. Ini adalah semangka tahun 1800-an kalau nggak salah. Berapa ratus tahun yang lalu kalau gitu? 200 tahun lebih ya. Jadi dulu itu bentuk semangka, dalamnya ternyata kayak gini nih. Terus yang dimakan apanya ya kalau kayak gitu ya? Merahnya sedikit ya, merahnya sedikit. Bijinya banyak gitu kan, rasanya kayak gimana nih kira-kira kalau kayak gini? Hah? Makan hijaunya? Hijaunya yang dimakan? Keras atuh kalau hijaunya yang dimakan. Kayaknya sih rasanya tidak seperti semangka yang sekarang ya. Karena kalau semangka yang sekarang kan yang seperti ini nih, ya kan? Ini semangka yang sekarang seperti ini. Bedanya jauh ya. Lalu ada lagi nih yang kayak gini ternyata. Gak ada bijinya. Ini editan bukan sih? Editan bukan? Bukan ya, bukan lah, bukan editan. Nah, semangka yang kita kenal sekarang itu ada dua kayak gini kan ya? Kenapa bisa ada dua perbedaan kayak gini? Mutasi? Yang mana yang mutasi? Yang ada bijinya atau enggak? Yang tidak ada bijinya? Oke. Lalu, ada yang tahu ini apa? Alhamdulillah, masih pada tahu ya. Oke. Ya, ini singkong ya. Nah, ternyata singkong itu yang kita kenal kalau makanan olahannya diapain sih? Yang dibikin keripik ya? Diapain lagi? Tape, dikukus, direbus, digoreng. Tukang gorengan banyak, singkong yang digoreng gitu kan ya. Nah, salah satunya itu dia bisa dijadikan ini, apa ini? Tape. Ya, atau kalau orang Sunda mah bilangnya peyem gitu ya. Gimana sih caranya ngerubah si singkong ini jadi tape? Diapain tuh? Kok bisa berubah? Ayo, biasakan. Jangan keroyokan. Maka, ya? Fermentasi. Fermentasi itu apa? Proses makanan yang dimanfaatkan dengan proses makanan yang dimanfaatkan dengan bakteri. Maksudnya seperti apa? Seperti apa Malka? Didiemin selama 3 hari. Baik. Nah,
Proses yang Malka bilang tadi, proses fermentasi, terus yang kata Umar itu adalah mutan, itu adalah satu proses rekayasa sebenarnya. Gitu. Rekayasanya ini kita sebut dengan yang namanya bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Kalau dari kata-katanya, ada bio, ada teknologi. So what is biotechnology? Teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup ya. Bio itu kan ya, living things lah. Teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Nah, yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan dan hasilnya itu bisa jadi seperti apa, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Gitu ya. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari. Pertama kita akan menganalisis perbedaan dari bioteknologi modern dan konvensional. Nah, ternyata bioteknologi itu dibagi jadi dua. Ada tradisional atau konvensional dan ada modern. Lalu kita bisa menganalisis juga peranan bioteknologi konvensional terhadap kehidupan sehari-hari. Bisa jadi apa sih? Gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita membuat inovasi produknya. Nah, ini ya. Jadi kita akan ada project untuk materi ini. Jadi kalian akan membuat inovasi produk bioteknologi konvensional. Tapi sebelumnya nanti saya akan jelaskan dulu apa bedanya bioteknologi modern dan konvensional seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita pretest dulu ya. Kita pretest dulu ya. Kodenya 946837. 946837. Oh, sudah semua. Baik, siap? Let's start now. Oke, dan kita lihat ya top 5-nya. Oke, ada Nala, Jessa, Aska, Bita, terakhir Kansa. Baik, gimana kira-kira? Nala betul semua. Bita, Cesa, Aska, oh Nesa. Baik kalau gitu. Oke, kayaknya soalnya gampang ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, nggak apa-apa. Kan yang namanya post-test itu kita biar kita tahu kan sejauh mana basic knowledge kita nih sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas. Kalau kita lihat sarapan nasi pagi-pagi itu bagus gak sih? Bagus gak ya? Bagus aja. Tergantung apa metabolisme kita. Makannya nasi atau mie goreng. Minumnya apa? Air putih. Alhamdulillah, tumben. Teh poci tuh yang di depan ya. Apa? Hah? Fruity. Oke. Udah makan nasinya enak, minumnya lagi teh poci, teh daun di depan. Fruity juga. Ini harap berhati-hati ya. Harap berhati-hati ya. Karena ternyata banyak loh seusia kalian ini itu yang sudah menderita satu penyakit. Gitu apa? Diabetes. Nah, biasanya diabetes itu dia ada penyebabnya. Contohnya ini, dari sini ya. Dari sini. Ini kan enak semua ya makanannya. Fast food semua tuh, fast food semua. Ini ngaku aja lah ya. Kadang kan kalau lagi lapar, nge-GoFoodnya ini kan nih. Iya. Oke, bagus gak sih? Saya ngomongin efek sekarang. Efeknya apa kalau kebanyakan? Gitu. Hah? Obesitas. Apa itu obesitas?
Kegemukan. Kelebihan apa? Kelebihan kadar gula, kelebihan lemak. Apa iya yang kelebihan lemak semuanya dibilang obesitas? Yang beneran berlebih banget gitu. Ada kapasitasnya. Oke. Asal kalian tahu, banyak juga seusia kalian ini yang menderita obesitas tanpa kita sadari. Pernah lihat dia nggak? Oh iya. Siapa? Oh iya, Arya ya, itu namanya. Nah, dia ini adalah salah satu contoh remaja, belum remaja malah, dulu waktu itu masih SD deh, yang memang pola makannya itu salah, gitu ya. Jadi apa aja itu diberikan oleh orang tuanya. Jadi nafsu makannya tidak terkontrol dan akhirnya jadi seperti ini, gitu. Kita lihat ini dulu deh. Nih. Suaranya kurang ya? Dari video tadi, tergambarkah? Jadi obesitas itu yang seperti apa? Penyebabnya apa? Fat? Pola makan tidak teratur. Terus apa lagi? Kurang aktivitas fisik. Nggak makan buah dan sayur itu ya. Jadi makannya itu yang memang tidak bernutrisi seperti itu. Nah, salah satu efek obesitas apa tadi? Kanker. Apa lagi? Osteoporosis, diabetes tuh. Ternyata obesitas ini masih ada hubungannya sama diabetes gitu ya. Dan ternyata penelitian tahun 2023 itu banyak loh. Seusia kalian itu sudah kena diabetes. Nah, itu yang bahaya ya. Dari mana? Nah, kita lihat ada videonya. Dia cerita, dia bisa kena diabetes itu karena apa? Sementara Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun hingga kini usianya 13 tahun. Ia mengaku dulu sering mengonsumsi minuman manis. Gejala awal yang dirasakan adalah kaki kanan bengkak, perut kanan terasa nyeri, dan seluruh badannya susah digerakkan. Oke, nah untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas. Sekarang, kalau tadi kita udah lihat ternyata penyebab dari diabetes salah satunya diabetes tipe 2 itu adalah tadi dia itu sering mengkonsumsi minuman manis. Sekarang kita mau cari solusinya nih, kira-kira ada nggak sih alternatif makanan ya yang setidaknya itu buat kita bisa mengurangi makanan-makanan yang mengandung banyak gula atau jajanan-jajanan yang kalian sering konsumsi itu kan tadi banyak gulanya ya. Nah, setidaknya bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Saya sudah buat grup sebenarnya ya. Grupnya begini, oke. Seperti apa yang akan kita buat? Boleh di-scan dulu, nggak apa-apa. Silakan. Kalau sudah, silakan berkumpul di grupnya masing-masing. Ya, silakan berkumpul di grupnya masing-masing. Oke guys, halo. Ya, sambil kalian lihat juga, sambil kita bahas dulu ya. Jadi, pertama, sambil dilihat LKPD-nya juga. Ini ada artikel yang bisa kalian baca nanti. Lalu ini ada pertanyaan yang kalian jawab dulu. Satu, ya. Baik, kalau gitu silakan dikerjakan. Kalau mau dibuat presentasinya lebih gampang lagi, boleh ya. Mau berapa lama kira-kira nih ngerjainnya? Setengah jam. Waduh, lama banget. Coba 20 menit dulu deh. Ya. Coba 20 menit dulu. Yuk, silakan. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down. You mess me around and then worst of all, you never call, baby, when you say you will. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Siapa? Oh, oke. Kelompoknya Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau pakai berantakan saya ya. Aku Indah, aku Sasla. Dan saya Apip. Hari ini akan presentasikan hasil dari diskusi kita. Sekarang ini produk bioteknologi konvensional yang akan kami pilih, yaitu kami memilih kimchi. Kimchi adalah makanan fermentasi khas Korea yang terbuat dari sayuran seperti kubis atau lobak yang dicampur dengan bawang putih, garam, cabai, jahe, dan bumbu lainnya. Nah, ini kan kita harus kaitkan dengan bahasa bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional sendiri kan menggunakan kayak mikroorganisme, kayak misalkan fermentasi atau gimana. Dan kimchi sendiri juga menggunakan fermentasi menggunakan mikroorganisme juga. Jadi kalau misalkan dengan diabetes, kimchi sendiri itu ada senyawa yang bisa meningkatkan kesehatan, termasuk probiotik, mineral, dan antioksidan. Dan ada juga studinya, ada misalkan 21 orang itu makan kimchi dan hasilnya itu tingkat toleransi glukosa itu 33% ya pokoknya ada dalam 21 orang. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tutup dulu. Mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next siapa? Oke. Kelompok Hafiz, Dita, Cesa, Malka, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hafiz. Dan saya Malka. Saya Cesa dan saya Dita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa saja solusi yang kami dapat tanggulangi dengan adanya permasalahan obesitas. Kemudian apa saja produk yang nanti kami akan buat yang berhubungan dengan bioteknologi. Jadi solusi kami yaitu adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan gulanya rendah. Salah satu inovasi produknya yaitu roti gluten free yang dapat menjadi alternatif makanan sehat yang bebas dari gula dan tepung, sehingga orang-orang terutama para kalangan remaja dapat tetap mengonsumsi makanan seperti biasa dengan gaya hidup yang lebih sehat. Oke, jadi intinya solusi dari kami adalah untuk membuat produk yang biasanya kita kan kalau misalkan makan roti itu ada kadar gula yang cukup tinggi, tapi kita juga kalau misalkan lagi makan roti itu pasti mengandung yang namanya tepung terigu. Dan kita akan membuat produk yang sama-sama masih bentuknya seperti roti, tapi dengan tanpa tepung terigu dan rendah gula. Yang kami gunakan dalam pembuatan roti gluten free ini adalah bakteri Saccharomyces cerevisiae. Oke, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan teman-teman? Kia, silakan. Pernah buat roti gluten free? Aku sebelumnya pernah bikin roti, tapi bukan yang gluten free, jadi ini merupakan Oke, berarti first time ya buat yang gluten free ya. Biasanya baru yang gluten yang tepung biasa saja ya. Oke, tantangan berarti buat kalian ya. Ada lagi? Kita suka tantangan. Bagus, harus suka tantangan. Tapi kalau misalnya lihat itu kan paling lama sekitar 3 hari biasanya tempe ya. Roti sehari bisa, yogurt sehari bisa, kimchi 4 harian lah ya. Bisa. Jadi minggu depan itu sudah bisa dibawa produknya gitu ya. Nah di LKPD itu nanti setelah halaman cara pembuatan itu kan ada jadwalnya, dokumentasinya ya. Nah itu nanti silakan kalian dokumentasikan hari ini kegiatannya apa, lalu ada dokumentasinya seperti itu. Dan jangan lupa dibuat video cara pembuatannya. 2-3 menit gitu ya, 2-3 menit durasi. Kan? Sudah dibuat kan ya? Hari apa, kalian ngapain, linknya sudah dibuat ya? Lalu videonya sudah dibuat? Sudah, pastinya. Kalau yang atas sudah terisi, pasti yang ini juga sudah dibuat ya. Nah sekarang kita lakukan, kalian diskusikan dari yang ini
sampai terakhir ya. Lalu silakan kerjakan ini lanjutannya. Setelah itu nanti kalian presentasikan beserta nanti kita nonton bareng ya. Nonton bareng video pembuatan produk masing-masing. Oke? Oke, silakan. Kumpul berkelompok dulu. Sudah semua siap? Kita undi aja ya. Oke. Gilirannya siapa? Oke. Yang pertama. Siapakah yang pertama? Oke. Tempe yang pertama. Yang kedua ada kimchi. Oke, ada roti dan yang terakhir berarti yogurt ya. Baik, kita mulai dari kelompok tempe, silakan. Jadi kami dari kelompok tempe akan mempresentasikan video dan tadi hasil diskusi yang udah kita lakukan. Yang pertama ada panci, plastik, baskom. Nah, untuk bahannya ada tempe dan kacang merah. Nah, untuk yang pertama masukkan kacang merah ke dalam baskom. Oke, jadi setelah mencari lebih dari 10 ya, kita dapat 12 responden. Kita dapat nilai rata-rata 90. Lalu di sini ada keunggulannya. Yang pertama itu dibandingkan dengan tempe lain atau yang biasanya pakai kedelai itu kita tuh lebih tinggi di serat, vitamin B kompleks, terus zat besinya, mineral kayak magnesium dan juga antioksidan. Terus ini juga produknya inovasi baru ya. Maksudnya kayak jarang banget ada tempe yang dibikin dari kacang merah. Nah, untuk kekurangan itu terlalu sempurna. Soalnya kita sendiri ngerasa kalau misalkan produk kita tuh udah lumayan baik dan belum ketemu gitu kekurangan gimana. Nah, apakah ada kendala setelah pengerjaan produkmu? Ceritakan pengalaman di bawah. Nah, karena pertama kali ini baru buat tempe yang menggunakan kacang merah. Nah, ini mungkin agak sedikit mana ya, baru aja gitu. Agak beda daripada sebelum-sebelumnya lah. Ini tempenya kacang merah, saya kacang merah berbeda. Tempe kacang merahnya. Oke. Ini kalau di pasaran memang hampir tidak pernah kita temuin ya. Tempe kacang merah itu ya. Jadi ya inovatif sekali gitu. Bisa juga kreatif. Bikin kayak gini kan ternyata ada bahan lain gitu yang bisa digunakan ya. Gimana teman-teman? Ada tanggapan? Ada komentar? Oh iya, Nal. Silakan Nala. Itu kalau misalnya buat jadi produk kedelainya kira-kira dibikin apa? Produk turunannya tuh bisa dijadiin sebagai ini apa namanya, tempe goreng yang pakai apa tuh namanya tuh yang kecap sama sambal itu. Mendoan. Bisa dibuat jadi kayak sambal tempe gitu. Bisa juga tempe orek kayak gitu. Banyak sih turunannya. Sebenarnya kalau misalkan untuk dijadiin tempenya kayak yang kita sini jadi apa, itu sebenarnya bisa banget karena emang gak terlalu banyak banget perbedaannya sama kacang kedelai. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yogurt akan menampilkan video presentasi pembuatan dari produk kami, mulai dari langkah-langkahnya sampai perbedaan-perbedaannya, serta hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Sebelumnya saya Aska, Saya Muhammad Malika. Saya Nala, saya Raina. Oke, jadi kita langsung mulai aja videonya. Oke, jadi sebelum kita lanjutin ke bagian diskusinya, kita mau jelasin perbedaan tekstur antara yogurt dari susu sapi dan susu soya yang tadi di sini. Oke, jadi di video ini kita
buat dua produk yang berbeda, yaitu yogurt dari susu sapi dan yogurt dari susu kedelai atau soya. Nah, di sini tuh dapat dilihat kalau misalnya hasil produk yogurt dari susu sapi itu dia punya tekstur yang smooth gitu. Sedangkan kalau misalnya yogurt soya ini dia teksturnya tuh kayak nggak menyatu, kayak ada yang nggak rata gitu. Nah, itu tuh kenapa ya, Ska? Jadi itu tuh karena soya memiliki kandungan lecithin di dalamnya yang membuat lemak-lemak itu kayak menggumpal. Sedangkan susu itu nggak punya. Sebelum kami tutup, kami ingin menampilkan hasil yogurt yang sudah kami buat. Nah, kalau yang ini tuh yang dari soya. Boleh ya. Terus yang juga ada berbeda, dan yang satu lagi dari susu sapi. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Menurut kalian yogurt susu soya ini apakah bisa dikembangkan lagi atau kayak nggak usah deh? Menurut kami dari hasil yang udah kami dapat dari untuk yogurt soya sendiri itu masih kurang memuaskan dari segi teksturnya, rasanya, dan juga mungkin akan dikembangkan gimana cara membuat yogurt soya ini supaya orang-orang juga pada suka gitu. Terus tadi yang respondennya itu dikasihnya yang mana? Respondennya dikasih yang susu sapi sih, Bu. Susu sapi. Soalnya kebanyakan nggak pada mau nyoba yang soya. Oh, betul. Masih takut buat mencoba hal yang baru ya? Kenapa? Takut keracunan. Takut keracunan. Ngeri amat sih. Enggak lah, insya Allah tidak akan meracuni lah. Tapi kalau sakit perut ya mungkin iya ya. Karena kan efek fermentasi ya. Masih wajar. Keren-keren ya ternyata hasilnya ya. Responnya juga rata-rata di atas 90. Itu beneran kan? Dari guru-gurunya juga segitu, nggak kalian rayu-rayu kan tuh? Oh enggak, alhamdulillah kalau gitu. Baik, hasilnya buat saya semuanya itu bagus sekali. Tapi saya juga punya penilaian sendiri. Oh ya, saya juga punya penilaian sendiri. Dari keempat ini, menurut saya yang cukup dan sangat inovatif itu adalah kelompok tempe. Gitu ya. Karena kan belum ada kan, belum pernah kalian temuin ya tempe dari kacang merah. Baik, sudah cukup jelas ya untuk gimana sih kita membuat suatu produk yang inovatif, yang bermanfaat bagi kesehatan kita terutama ya. Karena angka obesitas, angka diabetes itu cukup tinggi, apalagi seusia kalian gitu ya. Oke, kalau gitu, kalau pertemuan lalu kita udah pretest, sekarang kita post test dulu ya. Oke ya. Oke, kita post test dulu deh. Jadi silakan join 465 415. Yuk. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Let's see. Oke, yang tertinggi ada Indah sama Raina, Alia, Bita, dan Safa. Nah itu ya. Gimana questionsnya? Oke ya. Itu sebenarnya penerapan dari apa yang sudah kalian lakukan. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau memberikan kesimpulan untuk apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Silakan, Malka. Apa yang sudah kita dapat hari ini? Terus? Itu aja. Ada lagi? Oh, Nala. Oh enggak. Nala, silakan Nala.
jadi tahu gimana sih cara buat produk bioteknologi dari presentasi dari semua teman-teman, terus jadi bisa tahu inovasi-inovasi baru juga dari cara buat makanan-makanan yang unik-unik. Cara buat makanan yang unik. Baik kalau gitu ya. Kalian semua hebat sekali, kalian semua kreatif sekali ya. Jadi jadikan apa yang sudah kalian buat itu bukan hanya untuk penilaian saja gitu ya, tapi terapkan di dunia nyata gitu. Siapa tahu ntar kelompok ini bisa buat bisnis tempe dari kacang merah kan? Why not gitu kan? Atau usaha roti gluten free gitu kan? Oh, itu bagus, bermanfaat sekali untuk semua orang gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, minggu depan kita akan lanjut ke bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern ya. Konvensional sudah selesai, jadi kita lanjut ke bioteknologi modern. Baik, kalau gitu sampai sini dulu, kita ketemu minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.